sama. Pak Rudi, di tengah fluktuasi harga komoditas dan juga ketidakpastian global, seperti apa sih Anda melihat kinerja ataupun performa dari TPMA hingga kuartal 1 2025 ini? Ya, terima kasih. Kita tahu bahwa perkembangan ekonomi dunia saat ini cukup memprihatinkan ya. Dan tentunya juga berpengaruh terhadap industri batubara maupun yang berrelasi dengan batubara. Seperti contohnya perusahaan Transpower Marine ini yang kegiatan utamanya adalah untuk mengangkut batubara dari tambang ke tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Tentunya kami melihat bahwa di tengah keadaan seperti ini kami perlu melakukan satu proses ataupun keputusan yang untuk mengamankan bagaimana perusahaan di masa yang akan datang. Pada tahun lalu kami juga sudah melakukan akuisisi salah satu perusahaan sebesar 65%, yang tentunya ini menjadi salah satu tujuan kami supaya memperkuat kedudukan Transpower Marine secara grup di tengah industri pengangkutan batubara, seperti itu. Nah, dengan adanya konsolidasi dari unorganic corporate action ini, kami berharap bahwa di masa-masa yang akan datang tentunya Transpower Marine bisa juga memberikan profitabilitas kepada para pemegang sahamnya dengan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Kita melihat bahwa memang pertumbuhan dari industri batubara di tahun sekarang ini memang cukup berat karena memang seperti kita tahu harga dari batubara sendiri kan sudah agak menurun sekarang ini, dan tentunya juga akan berdampak terhadap semua yang berhubungan. Antara lain adalah pengangkutan batubara sendiri yang tentunya dari pihak pemilik tambang ini berusaha untuk menekan kosnya agar jangan sampai mereka mengalami kerugian. Kami sebagai industri yang pelayaran yang mengangkut juga melakukan antisipasi dengan melakukan negosiasi-negosiasi juga dengan pihak penambang, sehingga dengan demikian kami melakukan suatu perhitungan yang lebih hati-hati bagaimana supaya mereka juga bisa melanjutkan proses penjualan dengan lebih baik. Dan kami melakukan negosiasi dengan mereka juga untuk harga-harga pengangkutan, sehingga dengan demikian harga pengangkutan yang ada di tahun sebelumnya itu sudah kami sesuaikan agar mereka juga bisa mengambil keuntungan. Selain itu, kami juga melakukan efisiensi di beberapa hal, contohnya seperti sewa kapal yang kami sebelumnya lakukan. Kami sudah mengurangi penyewaan kapal dengan melakukan substitusi, yaitu dengan membeli armada-armada untuk menggantikan kapal-kapal yang kami sewa. Sehingga dengan demikian keuntungan perusahaan di tahun ini akan menjadi lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga hal ini bisa kita lihat tercermin di dalam first quarter tahun 2025, perusahaan bisa mendapatkan keuntungan yang mungkin lebih besar sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Karena kami percaya karena kami sudah berkecimpung di industri ini kurang lebih sekitar 15 sampai 20 tahun. Ya. Jadi apa yang kami sudah alami dari pasang surutnya industri ini sudah kami menjadi bahan untuk kami mempertimbangkan keputusan-keputusan kami di masa yang akan datang. Oke, tadi dilakukan negosiasi dengan para kliennya Pak ya untuk melakukan adjustment harga pengangkutan gitu. Nah, ini untuk adjustmentnya sendiri ini ada pengurangan berapa persen sih Pak gambarannya? Tergantung dari masing-masing customer. Biasanya kita melihat dari tentunya seberapa besar sih customer ini, terus seberapa besar customer juga memberikan orderan kepada pihak kami. Biasanya sih sekitar kadang-kadang mungkin sekitar 5-10% atau ada juga yang 15%, seperti gitu. Tapi secara keseluruhan kita melihat bahwa dampaknya itu sebenarnya tidak terlalu besar untuk perusahaan kami, karena secara revenue kami secara total itu masih cukup menguntungkan walaupun ada penurunan mungkin hanya sekitar 5-8% dampaknya, seperti itu. Jadi pendapatannya masih tetap terjaga ya Pak? Masih tetap terjaga, karena tidak semua
customer juga minta pengurangan. Juga ada juga yang tetap seperti itu. Oke, dan salah satu langkah efisiensi dilakukan tadi melakukan substitusi dari kapal-kapal yang disewa, justru menambah armada baru ya Pak? Betul. Untuk saat ini jumlah armada yang dimiliki dan kemudian armada yang ditambah ini berapa banyak Pak? Jadi untuk posisi per akhir tahun 2024, kami sudah memiliki kurang lebih sekitar 120 set. 120 set itu artinya 120 takbut dan 120 tongkang, karena satu set itu terdiri dari satu takbut dan satu tongkang. Selain itu kami juga memiliki ada 4 unit floating crane atau crane barge yang gunanya adalah untuk memindahkan kargo-kargo dari tongkang ke kapal-kapal besar atau mother vessel seperti itu. Nah tentunya untuk menambah armada baru ini sekitar tadi 120 set ya Pak yang saat ini dimiliki, kemudian ada penambahan beberapa. Nah ini dibutuhkan alokasi investasi berapa besar Pak? Rencana di tahun 2025 ini kami membeli sekitar 28 set dan satu floating crane. Dan kami sudah menganggarkan kurang lebih ada sekitar 100 juta dolar di tahun ini. Dan harapannya akan selesai ataupun datang semua di akhir tahun ini. Jadi mungkin akan lebih berdampak di tahun berikutnya. Tapi memang untuk kami mengorder 100 juta dolar ini, kami sudah mendapatkan financing dari bank sebesar 80%, kurang lebih sekitar 80 juta dolar. Dan juga saat kami memesan armada baru, biasanya kami pasti meyakinkan bahwa kami sudah punya pekerjaan untuk armada ini. Jadi sebelum kami membeli biasanya atau memesan dengan shipyard yang ada, kami pasti akan menganalisa dulu apakah memang ada pekerjaan untuk kapal yang akan didatangkan ini. Kalau memang tidak ada atau belum ada, makanya kami akan membatasi jumlah yang akan kami beli. 80% dari pinjaman bank tadi ya Pak? Betul, untuk sisanya, 80% dari 100 juta dolar. Sisanya dari internal cash flow. Internal cash flow. Untuk capital expenditure artinya apakah ini juga sudah dialokasikan Pak termasuk? Iya, jadi capital expenditure kami secara total hanya untuk aset-aset yang produktif, yaitu adalah armada yang kami miliki. Selain armada kami memang tidak punya aset seperti properti dan sebagainya, tidak ada seperti itu. Jadi memang kami lebih berfokus, lebih baik kami membeli aset-aset yang produktif, karena akan dengan demikian secara langsung akan berdampak kepada revenue maupun bottom line net income. Dan